Pernah kepikiran nggak, seberapa rapuh sih sebenarnya ekonomi dunia kita? Coba bayangin, gimana kalau ternyata cuma satu jalur perairan yang super sempit bisa bikin seluruh dunia panik soal pasokan energi? Kedengarannya mungkin agak dramatis ya, tapi percaya atau enggak, pertanyaan ini adalah realita geopolitik yang kita hadapi setiap hari. Dan jawabannya tersembunyi di satu titik di peta yang mungkin sering kita lewati begitu saja tanpa sadar. Yap, ini dia jawabannya. Selat Hormuz. Jalur air yang kelihatannya kecil ini ternyata memegang salah satu kunci paling penting buat stabilitas energi. Dan ya, ujung-ujungnya stabilitas ekonomi seluruh planet. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kenapa sih titik kecil ini bisa sebegitu krusialnya? Untuk benar-benar paham pentingnya Selat Hormuz, kita harus melihatnya bukan cuma sekedar jalur air. Anggap aja ini adalah arteri utama, urat nadi yang mempompa darah berupa energi ke seluruh tugu ekonomi global. Oke, kita lihat dulu lokasinya. Posisinya itu kejepit di antara Iran dan Oman. Yang bikin dia super penting adalah ini satu-satunya, benar-benar satu-satunya, pintu keluar dari Teluk Persia ke Lautan Lepas. Jadi buat kapal-kapal tanker raksasa itu nggak ada pilihan lain. Wajib, kudu, mesti lewat sini. Nah, ini dia kenapa julukan urat nadi energi dunia itu nggak main-main. Artinya apa? Siapapun yang bisa mengontrol jalur ini atau bahkan sekedar mengganggu lalu lintas di sini, itu sama aja kayak mereka lagi megang remote kendali pasokan energi seluruh dunia. Serius, segitu kuatnya pengaruhnya. Sekarang, biar lebih kebayang, kita coba ngomongin angka. Seberapa masif sih aliran di sungai minyak ini setiap harinya? 20%, angka yang kelihatannya simpel tapi gede banget. Nah, pertanyaannya, 20% dari apa nih? Jawabannya 20% dari total konsumsi minyak dunia setiap hari. Biar gampang ngebayanginnya, dari setiap 5 barel minyak yang dipakai di seluruh planet ini, satu di antaranya itu hampir pasti lewat Selat Hormuz. Jumlahnya sekitar 20 juta barel setiap hari. Itu banyak banget. Tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma soal minyak loh. Selat Hormuz juga jadi jalan tol utama buat gas alam cair atau LNG. Dan angkanya mirip-mirip, sekitar 1/5 atau 20% dari pasokan LNG dunia yang kebanyakan datang dari Qatar juga lewat sini. Terus, semua energi ini perginya kemana? Nah, kita bisa lihat di sini, sebagian besar, lebih dari 80%-nya itu dikirim ke Asia. Negara-negara raksasa industri kayak Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan, wah, ekonomi mereka itu benar-benar bergantung pada kelancaran lalu lintas di selat ini. Ketergantungan yang luar biasa besar inilah yang membawa kita ke sebuah konsep penting dalam geopolitik. Istilahnya adalah choke point, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut titik sumbat. Gampangnya, ini adalah jalur yang super penting, tapi karena sempit, jadi gampang banget buat diblokir atau diganggu. Dan Selat Hormuz, ini adalah contoh paling sempurna dari sebuah choke point. Satu masalah kecil di sini bisa jadi masalah besar buat seluruh dunia. Jadi sesempit apa sih emangnya? Coba lihat perbandingannya. Lebar total selat ini sekitar 33 km. Kedengarannya lebar ya? Tapi jalur aman yang bisa dilewati kapal-kapal tanker raksasa itu cuma 3 km untuk tiap arah. Sempit banget. Ini bikin manuver kapal jadi susah. Dan yang lebih penting, bikin mereka jadi target yang sangat rentan. Nah, karena lokasinya yang sangat strategis dan perannya yang super vital, nggak heran kalau area ini terus-menerus diselimuti ketegangan geopolitik. Rasanya seperti selalu berada di ambang konflik. Di satu sisi, ada Iran yang garis pantainya persis berada di sepanjang sisi utara selat. Ini memberi mereka posisi yang sangat dominan untuk mengawasi atau bahkan mengganggu lalu lintas. Di sisi lain, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa, Rusia, dan Tiongkok semuanya punya kepentingan besar untuk menjaga selat ini tetap aman. Kebayangkan tegangnya? Dan ketegangan ini bukan hal baru. Sejarah mencatat, di tahun 80-an ada perang tanker saat perang Iran-Irak. Masuk ke tahun 2000-an, tensi naik lagi karena isu program nuklir Iran. Sampai sekarang pun, area ini tetap jadi titik panas, di mana insiden sekecil apapun bisa dengan cepat jadi berita besar di seluruh dunia. Jadi ini dia intinya. Kalau sampai Selat Hormuz ini ditutup, entah karena konflik atau kecelakaan, maka ekspor energi dari produsen-produsen terbesar dunia, Arab Saudi, Irak, Kuwait, UEA, Qatar, bisa berhenti total. Dampaknya, harga minyak dunia bisa meroket dalam sekejap dan ekonomi global bisa langsung goyang. Oke,
Dengan resiko sebesar ini, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dilakukan dunia untuk mencoba mengurangi ketergantungan pada satu titik sumbat ini? Ada solusinya nggak? Salah satu upaya utamanya adalah membangun jalur alternatif lewat darat, yaitu pipa. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab misalnya udah bangun pipa minyak raksasa untuk bypass atau menghindari Selat Hormuz. Tapi, ada masalahnya. Kapasitas semua pipa ini kalau digabung pun masih jauh lebih kecil daripada volume minyak yang lewat selat setiap hari. Jadi ini bisa membantu, tapi sama sekali belum bisa jadi pengganti. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Selama dunia kita masih berjalan dengan bahan bakar fosil, selama mobil, pabrik dan rumah kita masih butuh minyak dan gas, ya mau tidak mau, nasib kita semua sedikit banyak terikat pada jalur air yang sempit dan sangat rapuh ini. Ini menjadi pertanyaan besar untuk masa depan. Seiring dunia pelan-pelan beralih ke energi terbarukan, apakah suatu hari nanti cengkraman Selat Hormuz pada ekonomi global ini akhirnya akan melonggar? Mungkin saja, suatu saat nanti tempat ini hanya akan menjadi jalur pelayaran biasa. Tapi untuk sekarang, ia tetap menjadi urat nadi dunia yang rapuh, yang denyutnya dirasakan oleh kita semua.